Kecantikan atau paras yang rupawan akan memudar, tetapi tidak untuk hati yang tulus. Tetap berdoa untuk memiliki mata yang melihat yang terbaik dari diri orang, hati yang mengampuni, pikiran yang melupakan hal yang buruk, dan roh yang mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber pengharapan kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami kembali menikmati nafas kehidupan. Berilah kepada kami kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berjalan dengan damai dan tentram untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita kecewa ketika pilihan kita ternyata di luar ekspektasi kita? Pernahkah kita kecewa ternyata apa yang terlihat di depan mata kita sangat jauh berbeda dengan kenyataannya? Kalau itu pernah terjadi, berarti itu alami karena natur manusia adalah terbatas. Secara umum, untuk menentukan karakter dan nilai seseorang, kita cenderung melihat diri seseorang dari penampilannya secara jasmani. Jika seseorang itu berparas rupawan, tinggi, gagah, cantik, langsing, dan berpakaian rapi, juga bertutur kata sopan, maka kita akan jatuh hati dan memilih dia. Allah mengenal karakter sejati kita, karena Ia melihat hati, bukan rupa saja. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sangat jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Hati adalah inti dari esensi jati diri kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Seperti Samuel, kita pun bisa salah memilih. Di saat anak sulung Isai yang bernama Eliab diperkenalkan kepada Samuel yang berparas rupawan, Samuel langsung berpikir bahwa inilah pilihan Tuhan. Namun kelebihan Samuel, dia mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan bukan itu pilihan Tuhan. Sehingga Samuel patuh dan harus meminta semua anak Isai dihadirkan saat itu juga. Tahukah Anda siapa yang dipilih Tuhan? Yakni Daud, anak ke-8 dari Isai. Daud seorang yang tidak masuk hitungan bagi keluarga Isai untuk diperkenalkan kepada Samuel, karena dia hanya seorang gembala. Tetapi justru Tuhan berkenan. Daud adalah pilihan Allah. Tidak sempurna, tetapi dia setia. Seorang yang hanya berkenan kepada Allah.
Sebenarnya Daud bukanlah orang yang tidak berdosa. Banyak dosa, banyak kesalahan yang dilakukannya, namun ia bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Inilah yang diperkenankan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dari keteguhan hati Daud yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Di saat pilihan kita tidak tepat, mari datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Agar Tuhan berkenan memberkati, agar Tuhan berkenan memulihkan. Karena yang pasti rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan, rancangan sukacita bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa menyesal untuk sebuah keputusan, untuk sebuah pilihan yang menurut kita salah, karena selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Saudaraku, bagi yang sedang menetapkan pilihan, bagi yang sedang memutuskan pilihan, mari sertakan Tuhan agar semua rencana-rencanamu adalah rancangan Tuhan bagi hidupmu. Bagi yang sedang merindukan untuk mendatangkan keputusan yang tepat, mari berhubungan baik dengan Tuhan untuk melakukan semua keputusan dengan benar. Berbahagialah kita yang senantiasa setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memohon pengampunan dari Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu luar biasa. Mengajarkan kepada kami bahwa manusia terbatas. Kiranya seluruh keputusan kami, seluruh pemikiran kami, seluruh tindakan kami terus menyertakan Tuhan di dalam hidup kami, agar seluruh keputusan kami menjadi keputusan yang benar, sebab Tuhanlah yang merancangkannya di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.